Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz minta nasihatnya Ustadz. Saya sudah punya penghasilan mungkin ya. Penghasilan ingin menikah akan tetapi terkendala biaya dan masih bingung nantinya sehabis pernikahan seperti apa mungkin ya. Mohon nasihatnya katanya Ustadz. Insyaallah. Ada Ustadz. Baik. Jadi pertama ya istilahnya di situ bahwa seseorang harus tahu terlebih dahulu bahwa yang namanya pernikahan itu merupakan salah satu di antara sunnahnya para nabi dan rasul, ya khususnya tentunya sunnahnya nabi kita ya Muhammad SAW, dan bahkan di situ beliau mendorong kita ya, mendorong para pemuda ya, terutama di sini dalam ini bahasanya kan Nabi mengatakan ya masyarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Jadi kalau seorang sudah mampu untuk sudah memiliki kemampuan berupa ba'ah gitu ya bahasanya situ ya, man istata'a minkumul ba'ah, di situ para ulama mengatakan yaitu maksudnya adalah al-wat'u, yaitu maksudnya sudah mampu melakukan hubungan intim ya bagi seorang yang sudah dewasa begitu ataupun yang sudah balik dalam hal ini. Jadi yang dimaksud di situ adalah kemampuan ya untuk berhubungan istilahnya dengan nanti pasangannya ya pada saat dia sudah menikah itu. Ya, maka di situ hendaklah segera menikah. Apalagi ya kalau misalnya di situ dia mengkhawatirkan dirinya jatuh kepada perbuatan dosa dan nista ya, ketika dia tidak segera menikah, ya kan? Karena mungkin sudah sangat kuat ya dorongan syahwatnya, ya. Maka itu bisa menjadi wajib, ya. Yang tadinya ibaratnya disebut sunnah itu bisa menjadi wajib. Nah, intinya sih bahwa itu sangat ditegaskan, ya. Kalau itu sebagai anjuran yang sangat ditegaskan untuk dilakukan oleh seseorang, ya, karena Nabi SAW pun di sana pernah melarang seseorang untuk berlama-lama menjomblo ya istilahnya di situ. Iya benar. Ya. Jadi ya itu tadi karena khawatirnya ya seseorang akan terperosok ya kepada hal-hal yang tidak benar. Nah, adapun kaitan dengan di situ masalah tadi gimana ya, merasa walaupun sudah punya penghasilan ya gitu kan, terus merasa belum cukup ya kalau misalnya mau menikah. Memang di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa di antara maksud daripada al-ba'ah di situ ya di samping kemampuan dari sisi fisik istilahnya jasmani ya untuk melakukan hubungan, itu juga adalah kemampuan finansial. Ya, seseorang ya punya kemampuan secara finansial untuk menikah, minimalnya adalah untuk membayarkan mahar ya kepada calon istrinya ya, atau istilahnya calon pasangannya ya. Ya, kita tahu di situ bahwa para sahabat radhiyallahu anhum dahulu banyak di antara mereka yang ya boleh dibilang fakir dan miskin ya, punya keterbatasan, tapi mereka bisa juga menikah begitu kan ya, dengan di situ tetap yakin ya bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat ya begitu, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlihi. Ya, jadi situ Allah katakan bahwa ada perintah di situ untuk menikahkan mereka-mereka yang belum menikah ya, gitu, dari orang-orang soleh gitu, terutamanya yang baik itu dari kalangan hamba sahaya ya gitu kan, ataupun dari kalangan yang merdeka begitu. Nah, jika mereka itu ya tentunya kalau yang hamba sahaya saja di sini yang disebutkan dalam ayat itu diperintahkan ya majikannya di situ untuk menikahkan mereka, ya bagaimana lagi dengan yang istilahnya merdeka kan gitu ya. Itu. Dan jika mereka itu fakir kata Allah Subhanahu wa taala,
niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan kepada mereka dari karunia-Nya. Yang penting di situ adalah ya keyakinan kita dan bahwasanya memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian niat dia ya. Niat dia dalam istilahnya di situ menikah itu apa? Karena di sana ada di antara 3 golongan manusia yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan bantuan dan kecukupan kepadanya. Salah satunya adalah orang yang ingin menikah yang dia itu ya pengen selamat ya dari terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Ya, jadi seseorang yang menikahnya itu karena ingin menjaga iffahnya. Ya, menjaga kesucian ya dirinya. Ya. Maka itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia mukmin, kalau dia di situ orang yang soleh, orang yang baik, ya harus yakin dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, dan apa yang sudah ditegaskan oleh Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu. Jadi nggak perlu khawatir ya, jangan menakutkan karena sekali lagi bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak sedikit dari orang-orang yang mereka itu sebelum nikahnya belum punya kerjaan. Ya, gitu kan? Kemudian setelah nikah malah ada punya kerjaan dan bisa ya mencukupi kehidupan diri dan keluarganya. Ya, apalagi tadi yang bertanya ya sudah punya penghasilan, ya gitu kan. Maka di situ insya Allah rezeki hanya Allah yang yang penting kita di satu sisi tetap seseorang punya tanggung jawab ya. Kalau ketika dia sudah menjadi seorang suami berarti kepala keluarga, tetap di situ dia harus punya tanggung jawab. Ya, bahwa dia punya tanggung jawab dan di pundaknya lah di situ tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Sehingga di situ itulah justru dengan dia berkeluarga itu akan bisa lebih memberikan semangat dalam dia di situ bekerja. Ya, jadi sudah ada di sana motivasi istilahnya yang bisa memberikan motivasi kepada dirinya untuk semangat dalam bekerja sehingga dia bisa menghasilkan ya dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dari rezeki Allah Subhanahu wa taala itu lebih ya mencukupi lagi di situ dari yang sebelumnya. Ya. Jadi bahkan istilahnya kalau kita mau katakan misalkan penghasilan dia nanti setelah nikah juga tetap segitu-gitu aja misalnya. Maka yakinlah bahwasanya di situ sebagaimana kata Nabi SAW ya, makanan satu bisa cukup untuk 2 orang. Makanan untuk 2 orang bisa cukup untuk 3 orang. Dan begitu seterusnya. Ya. Jadi artinya di situ makanan 1 bungkus nasi ibaratnya gitu ya, yang biasanya sebelumnya ketika kita sendirian ya belum beristri gitu kan, kita makan sendiri gitu kan. Tapi ketika kita kemudian beristri, kita tetap hanya misalnya punya 1 ya bungkus ya untuk 1 kali makan, insya Allah itu cukup ya untuk berdua bersama istri kita. Ya, itu kan artinya kembalinya diantaranya kalau kita itu punya keyakinan, keimanan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan akan datang. Sesuatu yang sedikit itu bisa ya akan mencukupi kita. Betapa banyak orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah tapi nggak pernah merasa cukup. Karena nggak ada keberkahan. Sebab di situ beda, di situ motivasinya dan tujuannya. Ya, ini ya makanya di situ kita dapati orang-orang yang sudah punya jabatan penting, ibarat penghasil dia besar, tapi anggar baik misalnya nggak merasa cukup, bahkan harus korupsi ya supaya bisa mencukupi apapun yang diinginkannya. Allahu Akbar. Jadi ini kita yakni harus yakni subhanallah lah intinya di situ ya manusia ya istilahnya memang seperti itu kondisinya, sering kali banyak melakukan penyimpangan ya karena memang Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan doluman jahula. Manusia itu banyak berbuat dolim, banyak berbuat kebodohan. Wallahu a'lam bishawab.